Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para ikhwan mahasiswa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk ke materi ilmu komunikasi, mungkin kita akan ngabsen dulu mahasiswa yang hadir, bilang hadir ya. Abdul Aziz Hadir. Kemudian Aziz Saputra. Oke, kemudian Aziz Toha. Kemudian Uzaifah. Lisan Siddiq. Kemudian Muhammad Farhan. Oke. Kemudian Ridwan Prabowo. Kemudian Akhyar. Kemudian Muhammad Aziz ya. Muhammad siapa belum ini namanya? Oke. Ya ikhwan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu komunikasi ini kita memperkenalkan beberapa hal. Oke, pertama di sini kita akan mengenalkan tentang pengantar komunikasi. Yang komunikasi itu ada beberapa unsur. Kemudian itu perkenalan ya. Kata Rasulullah dalam bahasa komunikasi dikatakan ini kan adalah komunikasi Islam. Nah, komunikasi Islam ini pada asalnya kata Rasulullah itu dalam sebuah hadisnya dikatakan innal bayana la sihr, la sihra. Bahwasanya keterangan itu adalah sihir. Maka dikatakan sihir itu kan kita tahu sihir itu adalah satu kata-kata atau jampa-jampi kan, sehingga kemudian orang yang nggak suka menjadi suka, yang suka menjadi nggak suka, yang damai menjadi bercerai misalnya. Maksudnya kata Rasulullah ini adalah keterangan itu mensihir, kita ngikuti yang pada asalnya nggak mau jadi mau. Nah itu dia fungsi dari komunikasi. Maka kata Rasulullah innal bayana la sihir. Nah para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam ilmu komunikasi pembagiannya dikatakan dia tercakup kepada dua hal dalam ilmu komunikasi. Pertama dikatakan verbal. Jadi secara unsur dikatakan pertama adalah verbal. Verbal itu kata-kata dan tulisan kata pakar. Jadi yang dimaksud dengan verbal itu kalau kita berkomunikasi ketika kita WhatsApp, tulisannya itu atau kita nulis buku, tulisannya itu disebut dengan komunikasi verbal. Kita baca terpengaruh, maka dikatakan ini adalah komunikasi verbal. Nah, kemudian yang kedua nonverbal. Nonverbal itu adalah selain dari kata-kata dan tulisan. Contohnya apa? Body language. Ketika kita menjelaskan contoh, dalam Al-Quran itu dikatakan bagaimana dengan tentara Nabi Sulaiman. Ya kan, dalam Al-Quran dikatakan ketika tentara pasukan Nabi Sulaiman jalan, ada iringan semut. Ya kan? Maka ketika waktu itu kata semut mengatakan dengan temannya, dia mengatakan hati-hati siapa? Tentara Sulaiman mau lewat nanti kita terinjak. Ya kan? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala fatabassama dhahika. Bahwasanya Nabi Sulaiman ngapain? Fatabassam dhahika. Tersenyum dan tertawa. Maka kata pakar komunikasi menjelaskan ayat ini dikatakan tersenyum dan ketawa itu kan ada dua unsur. Kadang-kadang kan ngejek kan. Kalau senyum, ketawa, ngejek. Ya kan? Kemudian Nabi Sulaiman yang tersenyum dan tertawa karena melihat semut yang mengatakan kayaknya kita hati-hati dengan Sulaiman nanti terpijak. Kemudian 5 unsur komunikasi. Pertama komunikator. Komunikator itu gampangnya kalau di kita itu adalah disebut dengan dai atau agent of change atau orang yang berbicara, yang mengajak bicara, itulah disebut dengan komunikator. Kemudian komunikan, orang yang diajak bicara. Kemudian pesannya apa yang disampaikan, ya kan? Kemudian media, dengan media apa dia menyalurkan pesannya. Kemudian dikatakan efek adalah efek dari yang diajak mau atau tidaknya. Maka dikatakan di sini ada yang menarik di sini. Perbedaannya kata Muhammad Nasir, ya kan, dikatakan apa bedanya antara
komunikator yang akan menyampaikan kepada komunikan pesan, media, efek dengan dakwah. Ini kan kita komunikasi Islam, ya kan? Bedanya apa? Dai itu adalah komunikator yang merubah seseorang itu sampai media, efek, bahkan dia mendapatkan sampai dia benar-benar berubah kemudian dikawal terus. Itu bedanya yang dikatakan. Nah, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita mau kerja kelompok masing-masing. Bisa dikasih kertasnya? Ambilkan kertasnya. Di sini tugasnya adalah kita berbicara tentang komunikator adalah dai. Jadi dalam 1 menit, ya kan, para ikhwan sekalian, masing-masing kelompok buat animasi gambaran dai. Contoh misalnya kalau saya ditanya dai itu apa? Dai itu gambarnya contohnya apa? Contoh misalnya komunikator menurut Ana, ya kan? Misalnya kita katakan, komunikator itu kayak jam beker, ya kan? Kenapa? Nanti dijelaskan kenapa sebabnya. Karena dia ini akan memberikan alarm, ya kan, ketika dibutuhkan, ya kan? Kemudian dia akan memberikan terus petunjuk. Sama dai juga perannya komunikator adalah sering memberikan alarm bagi orang yang salah, kemudian dia mengingatkan, memberikan petunjuk dan sebagainya. Jadi masing-masing 1 menit digambar aja, ya kan? Apa gambarannya? Gambaran sosok seorang komunikator dalam perspektif gambar saja. Silakan. Dibuat, disepakati. Ya, silakan diskusi. Nggak mesti cantik-cantik gambarnya. Sedikit lagi. Sudah siap? Udah oke? Silakan dari kelompok 1 dulu ini. Silakan 2 orang, 1 yang ngomong, 1 yang dampinginya. Yuk, oke? Silakan. Pegang mic-nya itu. Yuk, ditempelkan sana. Bisa dibantu ini? Di apa? Bisa. Hah? Bebas. Oke, udah siap? Tengok teman-teman. Teman-teman berhak untuk mengkritik gambar ya, keterangannya ya. Oke, silakan dari kelompok 1. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ana akan menerangkan pendapat Ana mengenai komunikator atau dai gitu kan. Ana ibaratkannya itu, analogikan seperti mercusuar. Kenapa? Karena dai itu seperti mercusuar yang memberikan rambu-rambu kepada para nelayan atau kapal-kapal yang berlabuh di lautan gitu. Mengingatkan di sana ada tempat jalan yang benar atau di sana ada bahaya. Seperti itulah juga dai. Mengingatkan setiap orang jalan yang tepat dan memberikan peringatan atas bahaya-bahaya yang harus dijauhi. Mungkin ini dari saya. Oke, silakan duduk ya. Ya. Itu ikhwan sekalian, tadi kita pembahasan tentang sebelumnya ya, tentang komunikasi. Berarti pembagian komunikasi ada 2 tadi, 1 verbal, yang kedua non-verbal. Verbal itu apa? Kata-kata dan tulisan. Selainnya masuk kepada non-verbal. Kemudian unsur komunikasi ada 5. 1 komunikator, komunikan, pesan, media, dan efek. Ya, mudah-mudahan itu bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.